Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai materi dasar soal TIU CPNS dalam hal perhitungan, teman-teman ya. Tentu saja buat teman-teman di sana pasti ada yang belum memahami atau kebingungan ya untuk bagaimana menjawab soal-soal perhitungan pada soal TIU CPNS. Tentu saja teman-teman harus punya pondasi yang kuat ya, memiliki dasar matematika yang kuat sehingga dapat menyelesaikan soal tersebut. Nah, kali ini kita akan mengkaji ya selengkap-lengkapnya mengenai dasar-dasar perhitungan dari TIU CPNS ya. Nah, buat teman-teman semuanya, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, share, dan follow channel saya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai bilangan bulat ya, namun tidak sepenuhnya teman-teman ya. Tidak sepenuhnya, dan kali ini kita akan mencoba membahasnya secara lengkap pada video kali ini. Dan buat teman-teman semuanya yang ingin melihat materi yang sebelumnya, teman-teman bisa melihat video ya, video sebelumnya di channel kami. Nah, di sini sedikit review dari apa yang kemudian kita sudah bahas di video sebelumnya, yang dimana ada aturan bahwasanya ketika kita mendapatkan sebuah perhitungan, maka kita harus mengerjakan dulu mencari nilai apa yang ada di dalam kurung ya. Kemudian untuk perkalian dan pembagian yang setara itu kerjakan dari kiri ke kanan ya. Dan penjumlahan dan pengurangan setara itu kerjakan dari kiri ke kanan. Dan seperti apa kajiannya, teman-teman bisa melihat di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan, pada operasi pengurangan, dan pada operasi perkalian. Jadi ini merupakan bagian dari materi bilangan bulat. Nah, di sini kita akan pertama-tama membahas dulu sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan, teman-teman ya. Tentu saja teman-teman pasti sudah bisa memahami apa itu operasi penjumlahan ya. Nah, kalau dikatakan operasi penjumlahan berarti kita menerapkan ya, sebuah proses yang dimana terdapat adanya penjumlahan ya atau tanda tambah seperti ini ya. Nah, 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 seperti apa sifat-sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan? Tentu saja teman-teman, ini bisa dijadikan sebagai panduan ya, pegangan untuk bisa melakukan penjumlahan secara cepat ya. Nah, tentu saja itu merupakan bagian dari syarat supaya kita bisa menjawab soal TIU dalam hal hitungan dengan cara yang cepat ya. Makanya ada soal hitung cepat. Nah, di sini sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan ya ada beberapa istilah ya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk bisa kita melakukan penjumlahan dengan cepat ya. Yang pertama ada komutatif ya. Ada komutatif. Nah, apa itu? Yang mana itu ya komutatif? Di mana komutatif itu, di mana aturannya seperti ini teman-teman. X ditambah Y, maka nilainya adalah Y ditambah X ya. Jadi X tambah Y itu sama dengan nilainya dengan Y ditambah X ya. Nah, atau contohnya seperti ini. 3 ditambah 1 itu sama aja dengan 1 ditambah 3 teman-teman ya. Nah, jadi ini meskipun dibalik-balik maka nilainya akan sama ya. Nah, kadang teman-teman itu bingung ketika X tambah 3 kemudian sama dengan 3 tambah X itu nilainya sama teman-teman ya. Nah, itu untuk komutatif. Kemudian untuk selanjutnya ada yang namanya aturan asosiatif. Asosiatif ini di mana ada persamaannya seperti ini ya. X ditambah Y ya, kemudian ditambah Z sama dengan X ya ditambah Y ditambah Z ya. X tambah Y kemudian X tambah Y ya dalam kurung ditambah Z sama nilainya X ditambah dalam kurung Y ditambah Z ya. Ini asosiatif ya. Kemudian di sini ada distributif ya, distributif
distributif ini ya, dimana operasinya seperti ini ya, X dikali Y ditambah ya, ditambah X dikali Z, maka nilainya sama dengan X dikali Y ditambah Z ya. Nah, baiklah teman-teman semuanya, mungkin kalau contoh yang pertamanya komutatif ini gampang sekali ya. Kalau asosiatif gampang juga ya, X tambah Y tambah Z ya, itu bisa sama ya nilainya, X tambah Y tambah Z sama semua nilainya. Tapi bagaimana dengan ini distributif? Nah, distributif ini, fungsi distributif ini akan sangat membantu ketika kita bisa memahami dengan baik untuk fungsi distributif ini ya teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini. Ketika teman-teman menemukan contoh kasus seperti ini ya, semisal dalam hitung cepat, contoh ya, 1259 dikali ya, dikali dengan 3555 sama dengan ya, ditambah dengan 1259 dikali dengan 4575. Nah, ini tentu saja teman-teman semuanya, kalau kita menggunakan cara yang manual, maka tentu saja kita akan mengalihkan terlebih dahulu ya yang ini. Kemudian setelah dapat hasilnya kita akan kalikan dengan tambahkan dengan yang ini teman-teman ya. Jadi ini kita kalikan, ini kita kalikan. Tentu saja proses ini akan sangat lama ketika kita menggunakan cara yang manual ya. Oleh karena itu dengan kehadiran fungsi distributif, maka akan dapat memudahkan kita dalam menjawab soal yang berkaitan dengan fungsi distributifnya ya. Yang bagaimana itu cara penyelesaiannya kita tuliskan di atas ini. Jadi di sini kan 1259, nilai X-nya itu 1259 ya. Nah, untuk nilai Y-nya yang ini 3555, kemudian untuk nilai Z-nya 4575 ya. Nah, di sini yang sama adalah nilai X-nya ya. Makanya kita bisa gunakan persamaan ini ya. Fungsi distributif ini berarti X dikali Y ditambah Z. Nah, syaratnya ini teman-teman bisa kita gunakan ini, syaratnya kalau nilai X-nya sama, yaitu 1259, di sini juga 1259 ya, sama. Nah, harus sama ya, berarti nilai yang akan kita dapatkan di sini akan sama dengan nilainya yang akan kita dapatkan yang di sini ya. Tapi tentu saja dengan cara seperti ini akan memudahkan kita dalam melakukan penghitungan cepat ya, seperti bagaimana kita contohkan di sini, X-nya 1259, kemudian dalam kurung ya. Nah, nilai Y-nya ini 355, nilainya 355, kemudian kita tambahkan dengan 4575 ya. Nah, sekarang kita sisa tambahkan ini. Kita sisa tambahkan, kemudian nantinya hasil dari sini kita akan kalikan dengan 1259 teman-teman ya. Tentu saja proses ini lebih cepat ya dibandingkan kita menggunakan cara yang seperti ini ya. Tentu saja itu 2 kali lebih lama ketika kita menggunakan proses yang ini teman-teman. Nah, selanjutnya fungsi yang lainnya ya, ada fungsi. Jadi kita buat dulu di sini yang baru ya. Oke. Nah, di sini selanjutnya untuk fungsi yang selanjutnya ada yang disebut sebagai fungsi identitas ya. Fungsi identitas. Jadi ada fungsi identitas. Kita tuliskan dulu fungsi identitas ya. Fungsi identitas. Nah, yang seperti apa fungsi identitas itu? Yaitu X ditambah 0 ya, kemudian sama dengan 0 ditambah X ya, kemudian sama dengan X. Nah, ini memang terlihat sederhana teman-teman ya. Nah, tentu saja tapi banyak yang di luar sana masih tidak memahami bagaimana mencari hasil dari ini teman-teman.
Nah, X tambah 0 itu sama dengan nilainya 0 tambah X. Atau 0 tambah X itu, atau X tambah 0 itu sama dengan X ya, sama dengan X. Jadi ketika dia dijumlahkan dengan 0, maka dia akan sama dengan dirinya sendiri ya. Kalau 1 tambah 0 mungkin teman-teman akan paham itu 1, tapi kalau ada huruf yang ditambahkan dengan 0, maka nilainya akan bernilai juga sama ya. Nah, itu fungsi identitas. Selanjutnya ada fungsi tertutup ya, fungsi tertutup. Fungsi tertutup ya. Nah, pada fungsi tertutup ini yang dimana ketika ada bilangan bulat ditambah ya dengan bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat, teman-teman. Itu fungsi tertutup ya. Jadi jelas ketika ada 2 ditambah 2, maka tentu saja hasilnya juga bilangan bulat ya. Nah, kecuali X tambah 2, nah, ini masih belum bulat nilainya, teman-teman ya. Nah, itu berarti kita harus mencari nilai X terlebih dahulu. Nah, jadi seperti itu beberapa fungsi yang dimana berada pada operasi penjumlahan ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat yang berlaku pada operasi pada operasi ini pengurangan ya, pada operasi pengurangan. Kita cari dulu sini. Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang masih bingung dalam melakukan proses atau pada materi ini, teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Sungkan-sungkan untuk bertanya di kolom komentar ya, buat teman-teman semuanya yang di luar sana ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi sifat yang berlaku pada operasi pengurangan ya, pada operasi pengurangan. Nah, di sini pada operasi pengurangan ya juga ada beberapa fungsi yang tentu saja hampir sama dengan yang sebelumnya untuk operasi penjumlahan ya. Nah, di sini untuk operasi pengurangan ada yang disebut sebagai fungsi distributif terhadap perkalian ya. Fungsi distributif terhadap perkalian ya. Terhadap perkalian. Nah, oke. Nah, yang mana itu distributif terhadap perkalian? Yaitu X dikali Y ya. Kemudian di sini ada X dikali Z. Nah, kemudian itu sama dengan X dikali Y dikurang Z. Nah, ini hampir-hampir sama yang tadi ya, distributif pada operasi penjumlahan ya. Hanya membedakan di sini adalah tandanya ya. Yang tadinya positif ini kurang atau minus ya. Nah, ini juga kalau operasi pengurangan itu lebih sedikit fungsi yang bekerja ya. Tadi ada fungsi komutatif, pada penjumlahan ada fungsi asosiatif. Di sini hanya ada distributif ya. Kemudian ada tertutup. Jadi hanya 2 ya. Jadi distributif terhadap perkalian dan ada tertutup. Oke. Nah, pertama kita bahas dulu fungsi distributif terhadap perkalian. Nah, tentu saja teman-teman semuanya, kita bisa menggunakan fungsi ini untuk memudahkan kita dalam menjawab soal hitung cepat ya. Seperti bagaimana contohnya? Kita contohkan dulu ya. Semisal 1159 ya. Nah, kemudian dikali dengan
11 ya. Kemudian dikurang dengan 1159 ya. Kemudian dikali dengan contohlah 35. Nah, tentu saja teman-teman semuanya, kalau kita menggunakan cara yang biasa, tentu saja kita akan mengalihkan ini 1159 dikali 11. Kemudian selanjutnya kita cari yang ini 1159 dikali 35, yang nantinya ketika sudah ada hasilnya ya, maka tentu saja kita kurangkan ya. Nah, tentu saja ini merupakan proses yang lama sehingga kita bisa menggunakan kaidah yang ini teman-teman ya. Jadi nilai yang ini sebenarnya sama yang ada di sini, ya, di mana x dikurang x dikali y dikurang z. Nah, di materi sebelumnya kalau kita mendapatkan operasi seperti ini, maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam tanda kurungnya teman-teman ya. Nah, di sini untuk nilai x-nya yaitu 1159 ya. Oke, jadi teman-teman semuanya, ini nilai x-nya sama ya. Ini juga nilai x 1159, ini juga nilai x ya. Berarti kita sisa buat dalam kurungnya y dikurang z. Y-nya itu tadi kan xy, y-nya itu ini 11 ya. Berarti 11 kemudian dikurang dengan z. Z-nya itu 35. Oke ya. Nah, sekarang kita sisa selesaikan terlebih dahulu yang ada dalam kurung ya. Nah, berarti 1159 dalam kurung 11 dikurang 35 berarti 20 minus 24. Nantinya ini kita kalikan 1159 dikali dengan 24 teman-teman ya. Jadi kita akan mendapatkan hasil yang lebih cepat dibandingkan kita menggunakan cara yang ini ya, cara yang biasa. Nah, selanjutnya ada fungsi tertutup pada operasi pengurangan. Yang mana itu fungsi tertutupnya? Tentu saja ketika ada bilangan bulat dikurang dengan bilangan bulat ya, maka hasilnya juga akan bulat. Tidak mungkin 3 dikurang 1 sama dengan nilainya x ya, tidak mungkin ya. Atau x dikurang 3 maka nilainya bilangan bulat seperti 4, tidak ya. Intinya bulat dengan bilangan bulat dikurang maka hasilnya bulat ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman tidak tahu apa itu bilangan bulat, silahkan teman-teman mengikuti materi sebelumnya ya. Nah, itu untuk sifat yang berlaku pada operasi pengurangan ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat yang berlaku pada operasi perkalian ya. Yang mana itu ya, kita bersihkan dulu di sini ya. Kita bersihkan dulu operasi yang berlaku pada operasi perkalian. Oke, buat teman-teman semuanya ya yang baru bergabung, jangan lupa untuk like ya, share dan follow channel saya ya. Oke, kita hapus dulu sini ya, masih kotor teman-teman ya. Oke, sifat yang berlaku pada operasi perkalian. Nah, seperti apa itu ya? Di sini pada sifat yang berlaku pada operasi perkalian juga kita bisa menggunakan fungsi yang disebut sebagai fungsi komutatif ya. Komutatif. Yang mana itu komutatif pada operasi perkalian? Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. X dikali Y itu sama dengan nilainya Y dikali X. Ya, kalau penjumlahan itu X ditambah Y, maka nilainya X ditambah Y. Jadi X tambah Y maka nilainya Y ditambah X. Nah, jadi ini disebut komutatif. Ini juga disebut komutatif ya. Nah, komutatif itu artinya dia saling terbalik ya. Nah, di sini XY kali X kali Y itu sama dengan nilainya Y dikali X. Misal ya, 3 dikali 2 maka hasilnya sama 2 dikali 3 ya. Ini sama-sama 6 ya. Nah, teman-teman bisa gunakan nantinya di soal hitung cepat untuk
untuk kaidah ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada fungsi asosiatif. Fungsi asosiatif itu yang mana? Yaitu X dikali Y dalam kurung dikali dengan Z sama nilainya ketika yaitu X dikali Y dikali Z. Nah, jadi ini sama saja teman-teman ya. Ini sama ya. Tapi tentu saja kita harus mengerjakan apa yang ada di dalam tanda kurung ya. Selanjutnya ada yang disebut sebagai fungsi distributif. Ini juga ada fungsi distributifnya teman-teman. Yang mana itu fungsi distributifnya? Yaitu X dikali ya Y ditambah Z sama dengan X dikali Y ditambah X dikali Z ya. Nah, jadi ini ya kita tadi kebalikannya teman-teman ya. X dikali Y tambah X dikali Z, maka nilai X kali Y tambah Z ya. Nah, ini kebalikannya. Nah, tentu saja di sini kita akan mendapatkan soal di mana kita bisa menghitung cepat dengan cara yang seperti ini. Kita juga bisa menghitung dengan cepat dengan cara yang seperti ini teman-teman ya. Nah, itu fungsi distributif pada operasi perkalian teman-teman ya. Nah, selanjutnya ya yaitu fungsi identitas. Fungsi identitas itu yaitu X dikali 1, maka sama saja nilainya 1 dikali X atau nilainya sama dengan X ya. Nah, ini fungsi identitas pada operasi perkalian. Jadi ketika teman-teman mendapat perkalian ya X dikali 3, maka sama saja nilainya 3 dikali X ya, atau 3X teman-teman ya. 3X. 3 dikali X sama saja 3X ya. Oke. Jadi seperti itulah materi untuk bilangan bulat ya, yang merupakan bagian dari kajian bilangan bulat. Jadi ada 2 video ini dan video sebelumnya untuk materi kajian pada bilangan bulat. Jadi buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan teman-teman semuanya mengerti pada pembahasan kali ini. Kita sudah membahas mengenai sifat operasi yang berlaku pada penjumlahan, kemudian sifat operasi yang berlaku pada pengurangan, dan sifat yang berlaku pada operasi perkalian. Buat teman-teman yang belum memahami, silakan nonton secara berulang kali untuk materi kita kali ini. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.